Perkenalkan, saya Hafizah Hayatan dari kelompok 5 produksi 1C dengan NIM 251410005. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengamatan V-notch yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Dan karena kami mendapatkan 4 data yang berbeda, karena kelompok kami ada 4 orang, saya akan menggunakan data milik saya sebagai perwakilan untuk merepresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar, ini adalah data yang saya dapatkan. Kemudian, untuk memperoleh result data yang diinginkan, kita harus melakukan perhitungan, yaitu perhitungan theoretical coefficient. Cara menghitung theoretical coefficientnya gimana? Yaitu dengan 15 dikali Q itu debit, per 8 kali akar 2 kali gravitasi kali tan kali theta per 2, tetanya itu 90 dikali H pangkat 5 per 2 yang sudah tersedia pada tabel. Ini sudah otomatis ya dari Excel-nya, jadi bisa langsung di input lalu hasilnya akan otomatis keluar. Nah, seperti ini hasilnya kurang lebih. Nah, lalu untuk pembahasannya, yang pertama di interpretasi hasil, median theoretical coefficient yaitu 0,578 menunjukkan bahwa koefisien debit hasil percobaan mendekati nilai praktis yang umum dilaporkan untuk V-notch. Nah, jadi secara umum percobaan itu berhasil mereproduksi orde besar yang diharapkan. Namun ada sedikit ketidakkonsistenan, yaitu beberapa percobaan terutama pada head kecil menunjukkan CD atau theoretical coefficient jauh lebih besar daripada 1 atau sangat kecil, lebih kecil dari 0,4 yang termasuk outlier. Ini membuat mean koefisiennya jadi tinggi dan standar deviasinya besar. Oleh karena itu, median lebih mewakili kondisi tipikal di sini dan bukan kondisi rata-rata. Persen error negatif rata-rata mengindikasikan debit terukur lebih kecil daripada nilai ideal. Hal ini wajar karena rumus ideal mengasumsikan kondisi ideal, yaitu notch tajam sempurna, aliran penuh tanpa efek viskos atau energi hilang di tepinya, sedangkan pada percobaan nyata akan terjadi banyak losses. Kemudian, sumber kesalahan utama yang mempengaruhi ketidakakuratan hasil pengukuran ini. Yang pertama ada pada pengukuran head yang kecil, yaitu 0,008 sampai 0,054 meter, membuat kepekaan lebih tinggi. Sedikit kesalahan pembacaan permukaan mempengaruhi head secara signifikan, sehingga mengakibatkan perubahan besar pada debit ideal. Kemudian kesalahan paralaks saat membaca permukaan getaran atau permukaan yang tidak stabil akan besar dampaknya pula. Kemudian ketepatan volume dan waktu. Volume kecil misalnya 0,27 liter dan waktu singkat 10-14 second menghasilkan kesalahan relatif pengukuran waktu atau volume yang semakin besar. Seharusnya pakai periode pengumpulan yang lebih panjang agar noise relatif lebih kecil. Kemudian kondisi tepi notch, yaitu rumus ideal mengasumsikan crest atau tepi tajam dan tidak ada pembulatan. Jika tepi tumpul atau ada kotoran atau korosi, koefisien theoretical akan berubah. Kemudian dari asumsi aliran, rumus triangular ideal mengabaikan efek viskositas dan surface tension yang penting pada head yang sangat kecil seperti yang kami peroleh tadi. Kemudian ada faktor kebocoran atau splash atau deviasi arah aliran. Air mungkin muncrat atau tidak tertangkap sempurna ke bejana pengumpul, sehingga volume yang terukur lebih kecil. Kemudian bisa juga disebabkan oleh ketidakstabilan aliran, yaitu aliran belum steady saat pengumpulan atau transient, yang menghasilkan debit bukan debit steady. Sehingga percobaan aliran melalui V-notch 90 derajat menunjukkan bahwa hubungan debit terhadap tinggi muka air mengikuti tren teoretik, dengan nilai koefisien debit rata-rata berada pada kisaran yang masih sejalan dengan literatur, meskipun mengalami variasi cukup besar akibat ketidakpastian pengukuran, terutama pada head kecil. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.